tersebut tidak dibicarakan kebesaran Allah, maka Allah akan tidak pandang itu majelis. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Ini baru saja kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Itu merupakan suatu nikmat yang besar. Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah itu sama dengan sholat sunnah separuh malam. Dan barang siapa telah melaksanakan sholat subuh berjamaah itu sama dengan melakukan sholat sunnah semalam suntuk. Di sebelah saja ini ada teman tunarungu saya ingin menyampaikan risalah dan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Nanti beliau akan menyampaikan hadis-hadis baginda Muhammad SAW dengan bahasa tunarungu dan saya akan coba menerjemahkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berikan, kita telah datang berkumpul di dalam majelis dan kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga Allah berikan rahmat dan kemuliaan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala utus manusia hidup di dunia dan akhirat untuk amal agama secara sunnah. Umat sekarang ini belum mampu amal agama secara sempurna karena belum mempunyai sifat-sifat mulia. Sedangkan para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW telah mampu amal agama secara sempurna karena memiliki sifat-sifat mulia. Sifat mulia itu diantaranya ada 6 sifat. Yang pertama itu yaitu yakin terhadap kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, sholat khusyuk wal kudu. Yang ketiga, ilmu mahazikir. Yang keempat, iqra muslimin. Yang kelima, ikhlas. Yang keenam, dakwah wa tabligh dengan cara qul fi sabilillah. Sifat pertama yaitu yakin terhadap kalimat La ilaha illallah. Artinya itu tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya itu memasukkan kebesaran Allah dalam hati dan mengeluarkan kebesaran makhluk dari dalam hati. Keuntungannya itu dari sahabat Nabi SAW Abu Zar, dari Abu Zar meriwayatkan Nabi SAW bersabda, barang siapa di ujung hidupnya mampu ucap kalimat La ilaha illallah, maka akan dijamin masuk surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa di ujung hidupnya mampu ucap kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan hatinya meyakini apa yang diucapkan lisannya, maka akan mampu masuk surga dalam pintu mana saja. Keuntungannya itu dakwahkannya penting kalimat La ilaha illallah. Belajar membuat majelis yang dimana majelis tersebut mengucapkan kebesaran Allah. Berdoa kepada Allah SWT agar hakikat La ilaha illallah masuk dalam hati kita. Selanjutnya kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Artinya itu satu-satunya jalan untuk mencapai kemuliaan di dunia dan di akhirat yaitu mengikuti cara-cara baginda Muhammad SAW. Keuntungannya yaitu dari sahabat meriwayatkan Nabi SAW bersabda,
Barang siapa mengikuti sunnahku dikala rusaknya umatku, maka pahalanya seperti 100 orang mati syahid. Cara mendapatkannya, dakwahkan pentingnya sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, latihan mengamalkan sunnah-sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam 24 jam dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ketiga, yaitu berdoa kepada Allah agar diberi istiqomah amal sunnah Nabi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat kedua yaitu salat khusyuk wal khudu. Artinya yaitu salat dengan konsentrasi batin, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut cara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya itu membawa ketaatan sifat-sifat salat dalam kehidupan sehari-hari. Keuntungannya itu dari sahabat meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Artinya bahwa solat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dari sahabat meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasta'inu bisibri wassalah, belajar menyelesaikan masalah dengan sabar dan sholat. Cara mendapatkannya yaitu belajar memperbaiki zahirnya sholat dari cara wudu, cara sholat, cara berzikir. Yang kedua, belajar menyelesaikan masalah dengan sabar dan sholat. Tiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hakikat sholat khusyuk wal khudu. Sifat ketiga yaitu ilmu mahazikir. Ilmu artinya itu semua petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berzikir yaitu mengingat Allah sebagaimana agungnya Allah. Keuntungannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, barang siapa memudahkan langkahnya menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Keuntungan kedua, barang siapa mempelajari satu ayat ilmu, itu lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Dan barang siapa mempelajari satu bab ilmu, baik itu diamalkan maupun tidak diamalkan, itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Yaitu cara mendapatkannya itu sering-sering duduk dalam majelis ilmu, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hakikat ilmu.
Terus sering mengunjungi para ulama untuk menanyakan masalah perkara dunia dan akhirat. Berdoa kepada Allah SWT agar diberi hakikat ilmu. Sifat keempat yaitu ikramul muslimin, yaitu artinya memuliakan saudara muslim. Maksud dan tujuannya yaitu sekian yang dapat disampaikan. Insyaallah ini luar biasa. Dia tidak bisa mendengar, Allah tidak bisa berbicara, tapi sudah mampu menyampaikan risalah baginda Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan kekurangan hanya milik saya. Untuk sempurna majelis, kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah hamdihi, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.